kenapa Islam sama Yahudi dan Nasrani yang ribut di sana? Karena satu rumpun keluarga dari Ibrahim. Loh, inilah persoalan-persoalannya. Makanya Rasulullah selalu diminta mendoakan kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, kalau sudah titik-titik kompromi ini terjadi, Rasulullah cuma diingatkan tentang satu hal. Apa? Disumpahkan dalam ayat yang sebelumnya, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, ini sumpah Allah untuk Nabi Nuh alaihi salam. Wazzaitun, sumpah Allah untuk Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinina, dan demi gunung Tursina, sumpah Allah untuk Nabi Musa. Tapi sumpah Allah untuk Nabi Muhammad dalam hal kemanusiaan yang aksani takwim, apa sumpahnya Allah? Wahadzal baladil amin, dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Makanya untuk amanu wa amilus sholihat diajarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi untuk membentuk bangsa diajarkan baladil amin dengan kesepakatan yang namanya piagam Madinah. Makanya jangan mengaku umat Rasulullah kalau nggak mampu membentuk keamanan sebuah bangsa dan negara. Ini lah, maka akhirnya baladil amin inilah konsep dasar pembentukan Islam. Makanya Islam ini yang diutamakan adalah membentuk bangsa dan negara yang aman. Tidak ada kemudian Islam mengajarkan bentuklah negara seperti ini. Tidak ada. Yang ada adalah bentuk negara yang aman. Lah di Indonesia bentuk keamanannya seperti apa? Bentuk keamanannya menggunakan Pancasila. Karena apa? Pancasila inilah yang disepakati oleh orang Islam dan yang bukan Islam, yang hidup dalam satu bangsa, dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu loh, makanya para wali dulu indah ketika para ulama mengajarkan Islam ke Indonesia. Yang dibentuk ini adalah baladil amin, konsep bangsa dan negara yang aman. Nah, ini yang akhir-akhir ini, maka hindari. Islam datang di sini ngertinya Allah pangeran. Ya sudah, bangsanya diajarkan Allah pangeran. Musola langgar, syaikhun ustadzun kiai, tilmidun muridun santri. Untuk apa? Agar tercipta baladil amin, tercipta bangsa dan negara yang aman. Loh ini. Loh, makanya Indonesia agak keras akhir-akhir ini terhadap beberapa orang. Ada kelompok yang terakhir namanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini kalau dibilang mengajarkan amanu wa amilus sholihat, mungkin betul. Dia juga mengajarkan iman dan berbuat baik. Tapi dia tidak menggunakan konsep baladil amin Indonesia. Dia konsep baladil aminnya Filistin. Maka ketika kesini nggak cocok. Ikhwanul Muslimin konsep baladil aminnya Mesir. Konsep keamanan bangsanya menggunakan teorinya Mesir. Ya, yang terakhir misalnya Pak Abu Bakar Ba'asyir punya pondok pesantren. Mengajarkan Al-Quran berarti mengajarkan amanu wa amilus sholihat. Tapi konsep baladil amin yang dianut oleh Pak Abu Bakar Ba'asyir adalah konsep Afghanistan dan Pakistan ketika perang menghadapi Uni Soviet. Ini yang akhir-akhir ini. Makanya banyak sekali yang kadang kita, terutama bapak aparat keamanan ini, harus mengerti. Memang orang-orang ini mengajarkan aman wa amilus sholihat, tapi konsep keamanan bangsa dan negaranya bukan asli Indonesia. Lah kalau Indonesia apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu yang akan diatur dalam kesepakatan baladil amin, namanya Pancasila. Ini loh.
Jadi orang terkadang membahas aman wa amilus sholihat, lupa konsep dasar baladil amin. Dan ini sumpahnya Allah. Makanya dimanapun kaum muslimin selalu diajarkan untuk membentuk bangsa dan negara yang aman. Bangsa dan negara yang aman terciptalah apa? Amanu wa amilus sholihat. Syuriah tidak tercipta amanu wa amilus sholihat, maka tidak tercipta baladil amin, maka susah terjadinya namanya amilus sholihat. Nah, ini Islam wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sudah berbeda-beda. Tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Ini perintah dari Allah. Jadi sumpahnya jelas, wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, dan demi sebuah keamanan bangsa dan negara. Nah ini makanya santri terutama kayak Kiai Nur sangat menekankan bagaimana membentuk bangsa dan negara yang aman, dan jaminan Indonesia terciptanya keamanan bangsa dan negara adalah Pancasila. Benderanya pun juga sama, bendera yang harus mampu menjamin keamanan dari Sabang sampai Merauke. Makanya ketika ada bendera yang terakhir datang, yang kemudian bendera hitam bertuliskan la ilaha illallah, yang disebut bendera tauhid, kami bertanya, kalau itu ada di zaman Rasulullah, mestinya Kiai Hasyim Asy'ari mengajarkan, mestinya Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan. Kami hanya diajarkan kemana-mana tahlilan, tapi tidak diajarkan membawa bendera tauhid, dan bendera itu baru datang, dan itu benderanya Hizbut Tahrir. Kalau mereka mengatakan ini bendera tauhid, kalau kamu anti bendera ini berarti kamu anti la ilaha illallah. Enggak, kami enggak anti la ilaha illallah. Kami kemana-mana tahlilan pakai la ilaha illallah. Tapi kalau kamu jadikan bendera, kami enggak mau. Seperti kami enggak mau Palu Arit dijadikan bendera. Kalau Palu Arit dijadikan bendera, kami tolak. Tapi santri pergi ke sawah tetap pakai arit, santri nukang tetap pakai palu. Ini bangsa ini berbeda-beda. Itu ya, ada Islam, ada yang bukan Islam, ada Konghucu, ada Nasrani, ada Buddha. Nah inilah, siapa yang mampu membentuk ini? Yang mampu membentuk ini siapa? Ya ini sebenarnya adalah kekayaan khazanah para ulama yang ada di Indonesia beserta para pemimpin-pemimpin terdahulu. Untuk punya merah putih, nenek moyang kita, karena merah putihlah yang mempersatukan. Maka merah putih ketika dilarang Belanda dikibarkan di atas rumah. Ketika dikibarkan di atas rumah, Belanda masih marah, maka tiang rumah dikasih tebu. Masih curiga tiang rumah dikasih pisang, masih curiga dikasih tebu, masih curiga dikasih padi. Belanda masih curiga, besoknya datang membawa nasi sama ayam. Kata Belanda, oh ini ternyata cuman mau makan. Tapi begitu makanannya habis, padinya mengering, tebunya mengering, pisangnya rontok, kelapanya rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Inilah khazanah kekayaan bangsa Indonesia. Islam waktu itu bangsa di sini paling kuat, Islam paling banyak. Tapi apakah kemudian Islam mentang-mentang karena paling banyak? Enggak. Kita bersama-sama diajarkan hidup bersama, maka muncullah konsep hidup bersama sama rasa, namanya apa? Musyarakah, yang kemudian dikenal dengan konsep sederhana namanya masyarakat. Nah kalau sudah jadi masyarakat, perbedaan seluruh penduduk harus dijamin.
Dijamin oleh apa? Oleh kebersamaan. Hidup bersama dalam perbedaan, dalam kesamaan. Rasulullah mengajarkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian yang tadinya raja, hamba, kawula, gusti dirubah menjadi bahasa yang sederhana namanya ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia namanya rakyat. Yang artinya apa? Bahwa kita semua hidup saling bertanggung jawab. Untuk apa? Menjamin perbedaan agama di Indonesia. Sebab apa? Kafir itu disebut untuk orang yang mengajak perang kaum muslimin, tapi berbeda agama ketika hidup bersama namanya dhimmi. Tapi kalau sudah saling bertanggung jawab, hidup dalam satu kesatuan baladil amin, namanya ra'iyah atau rakyat. Makanya kalau sudah namanya ra'iyah atau rakyat, jangan dikafirkan lagi. Inilah konsep besar ketika kaum muslimin hidup dalam dunia mayoritas. Makanya kiai-kiai sepuh nggak pernah mengkafirkan orang, sebab namanya sudah ra'iyah atau rakyat. Rakyat itu adalah orang yang sudah hidup bersama dan saling bertanggung jawab. Nah, yang suka kufar kafir biasanya belum mengerti ini karena baru datang. Ini loh. Tapi orang Indonesia tetap diperbolehkan menyebut dirinya dengan sebutan asal. Ra'iyah menjadi rakyat tidak menghilangkan hamba.